Hehehe. Nih, adik-adik dan sahabat yang ada di rumah. Ewon sekarang masih berada. Heh, Sugeng enjing sedulur sedoyo. Nih, saiki Ewon ono ning Telogo Menjer, Wonosobo, Jawa Tengah. Selamat berpuasa juga untuk adik-adik dan sahabat yang ada di rumah yang menjalani. Ewon akan mencoba mencari tahu ada sahabat Ewon apa saja di sini dan akan Ewon kenalkan kepada sahabat yang ada di rumah. Ayo. Akhirnya Ewon bisa temukan komplotan sahabat Ewon nih, kera ekor panjang. Nih, cuman ini tidak bisa didekati seperti halnya di tempat-tempat wisata lain. Nah, ini masih liar. Nah, dia naik ke atas, nah itu untuk mencari makanan. Nah, biasanya dia datang ke perkebunan warga dan mengambil makanan seperti jagung, terong, atau mungkin sosin atau pokoknya macam-macam sayuran. Tapi demi sahabat, Ewon akan coba mendekat. Ewon mau berbagi. Lupa, Pak Produser, tolong dong pisangnya lempar. Nih, sini. Nih, Ewon mau berbagi. Walaupun ini bulan puasa, monyet nggak puasa. Puasa nggak? Kalau monyet nggak puasa. Yuk, pelan-pelan. Lihat, di sebelah sana ada satu kelompok lagi. Nah, padahal sama warga, nah ini sudah dipagar sudah dipagari maksud Ewon. Tuh, tapi tetap naik karena mungkin lapar. Nah, untungnya yang mereka tanam atau petani tanam itu pohon tembakau. Kalau tembakau, kera-kera yang ada di sini nggak suka. Tuh, lihat. Wah. Untuk mendekati kera-kera yang ada di sini, ini sangat susah. Nah, kenapa? Karena kera-kera di sini liar. Yang kedua, nah ini kan dekat perkebunan warga, jadi dia sering diusir oleh warga. Karena dia merusak, mengambil tanaman milik warga, dia ya seperti labu, kol ataupun sayuran yang lain diusir. Akhirnya setiap ada orang datang, nyangkanya musuh. Padahal Ewon mau berbagi. Mau berbagi pisang. Lihat, malah kabur. Waduh, setiap Ewon mendekati mereka, mendekati kera, mereka kabur. Kali ini Ewon gagal nih. Mohon maaf nih adik-adik dan sahabat yang ada di rumah. Ewon tidak bisa mengenalkan lebih dekat. Sebelah sini. Nih, lihat. Memang tempat ini sangat berbatasan sekali antara hutan dengan tanaman warga. Jadi mungkin kera ini takut karena sering konflik dengan manusia. Jadi dia biasa konflik, jadi dia mengira Ewon datang mau berbahaya bagi dia. Nih pada dua lagi nih. Ada Ewon simpan di sini nih. Ntar datang ke sini, lumayan ada pisang.
Nih, adik-adik dan sahabat yang ada di rumah. Ewon sekarang masih berada di Bukit Sembrani, tepatnya Watu Malang, Wonosobo, Jawa Tengah. Nih, mungkin ini nih yang menurut warga dikatakan batu sujud. Kenapa? Lihat. Nah, setelah Ewon perhatikan, ini bentuknya seperti bekas orang bersujud. Nih, ini bentuk kaki. Nah, ini tangan. Nah, ini bekas kepalanya. Nah, seperti ini. Nih. Tapi sayang nih, ini dipenuhi dengan lumut. Nah, ini mungkin tidak terawat karena memang jauh dari pemukiman warga. Kita coba nih sambil ngabuburit. Nah, kita cari sahabat Ewon. Ayo. Hampir terinjak. Nih, Ewon temukan sahabat Ewon. Laba-laba, tarantula, binatang beruas. Nih, Ewon akan kenalkan kepada sahabat lebih dekat. Nih, diam. Nih, diam, naik. Diam. Nih. Nih, laba-laba. Nih, laba-laba ini ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nih, memang semua makhluk hidup itu ada manfaat dan ada mudorotnya. Dan banyak hal yang bisa kita dapat. Nih, Ewon akan berbagi nih. Nih, diam. Nempel. Tar. Nih. Nah, nih laba-laba. Nih, adik-adik, laba-laba ini banyak hal yang perlu atau kita pelajari. Nih, ada hal positif dan negatif tentunya. Nih, positifnya ada dua hal. Nih, laba-laba ini binatang atau satwa tipe pekerja keras. Rata-rata orang yang berhasil, orang yang bekerja keras. Nih, seperti laba-laba. Walaupun sarangnya dirusak, dia bangun lagi. Setelah dibangun, baru beberapa detik dirusak, itu dibangun lagi. Dan dia tidak istirahat, tidak berhenti sebelum sarangnya atau jaring laba-labanya itu terbentuk kembali. Luar biasa kan? Nah, yang kedua, nih, sarang laba-laba. Nah, itu berbentuk seperti jaring. Nah, nih sahabat, mumpung lagi bulan puasa, Ewon mau berbagi cerita soal laba-laba ini. Nih, laba-laba juga ada sifat jeleknya yang tidak patut kita contoh. Jadi, bagi mereka yang menyekutukan Allah, tidak lebih seperti mereka yang berlindung dan bergantung kepada sarang laba-laba. Padahal sarang laba-laba sifatnya lemah dan tidak akan mampu melindungi. Hanya kepada Allah lah kita seharusnya berlindung. Dan bukan sebuah kebetulan. Dalam Al-Quran ada surat Al-Ankabut yang berarti laba-laba. Dalam ayat ke-41 surat Al-Ankabut disebutkan perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling rapuh ialah rumah laba-laba. Laba-laba meski binatang yang tidak berakal, namun perilakunya ada yang bisa dijadikan contoh dalam kehidupan. Kemudian dalam membuat sarang, nih konstruksi jaringnya saling terkait. Nah, ini melambangkan pentingnya sebuah jaringan atau kerjasama dengan orang lain. Nih, adik-adik dan sahabat yang ada di rumah,